Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Tridaya Online. Kali ini kalian ditemani bersama Kak Lilis. Kakak ngajar di Bimbel Tridaya Tutor Kimia. Nah, hari ini kita belajar apa ya? Hari ini kakak akan mudah-mudahan bisa membuat kalian lebih paham tentang tata nama senyawa kimia. Coba ya, kita tes dulu. Kalau kakak punya senyawa, misalkan NH3, namanya apa coba? Tahu nggak? Ini sebenarnya materi SMP. Kan kalian sekarang kelas 10 ya. Di SMP kalian tentu pernah mengenal. Kalau kalian lupa, kakak ingatkan ya. NH3 itu namanya amoniak. Amoniak itu adalah gas. Jadi kalau kalian pipis, kan suka bau ya? Bau khas. Nah, itu bau gasnya gas amoniak. Apalagi yang khas itu misalkan H2O. Nah, H2O tetap aja namanya. Apa H2O? Nah, betul sekali ya. H2O itu adalah air yang sering kalian temukan. Misalkan LPG. Kalau kalian lihat di rumah, LPG itu sebenarnya isinya apa sih? Nah, kakak kasih tahu ya, LPG itu salah satu komponennya adalah CH4. CH4 itu namanya adalah metana. Ini nama-nama yang khusus gitu ya, nggak ada aturan-aturannya. Namanya memang seperti itu. Nah, selain itu banyak senyawa kimia yang memang namanya ada aturan-aturan tertentu. Kita bahas ya. Siap? Jangan berkedip ya. Mulai konsentrasi. Sebenarnya tata nama senyawa itu kalau kita bagi ya, tata nama senyawa kita bagi dua. Yang satu tata nama biner. Biner berarti ada dua unsur di sana. Yang satu lagi ada banyak unsur, lebih dari dua tentunya ya. Kita sebut apa ya? Kita sebut poliatom. Yang biner itu kayak gimana ya? Kayak gini nih. Misalkan ada dua unsur antara logam dan non-logam. Logam dan non-logam. Satu lagi apa ya? Satu lagi non-logam dan non-logam. Non-logam dan non-logam. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya ya, kalau kalian kalau kalian masih ingat, logam dan non-logam itu kita sebut ikatan ion. Aduh, kok nyangkut-nyangkut ikatan ya? Nggak apa-apa, biar ada kaitannya gitu ya. Ini kita sebut ikatannya ion. Yang non-logam dengan non-logam, apa coba? Apa? Iya, betul. Namanya apa ya? Ikatan kovalen. Apa tadi? Kovalen. Nah, jadi adik-adik di sini harus bisa membedakan. Apa sih bedanya logam dengan non-logam? Apa coba? Bedanya logam dengan non-logam. Kakak kasih kunci 3D. Disebut logam kalau kunci 3D-nya yang akhiran Apa coba ulangi? Akhiran Contoh misalkan. Contohnya, kakak tulis beberapa unsur ya. Kalian coba sebutkan nama-nama unsurnya. Bedakan mana yang ada akhiran dan tidak. Nih, kakak tulis yang sering tertukar. Misalkan, bedakan antara N dan Na. Apalagi ya? Misalkan ada C, ada K, ada Ca. Terus yang sering keluar. Yang sering muncul di soal ulangan atau di PR kalian. Ada Ag, apalagi ya? Fe, Zn. Udah segitu dulu ya. Coba, kalau N namanya apa? Natrium? Oh, bukan. Kalau natrium itu yang bawah. Ini natrium. Kalau N itu apa? Iya apa? Namanya nitrogen. Nah, ini yang berakhiran berarti dia namanya logam. Terus apa lagi? Kalau C itu namanya karbon. Kalau K, iya betul. K namanya apa? Kalium. Kalau Ca yang biasanya untuk tulang, namanya apa? Kalsium. Nah, ini yang sering keluar. Ditambah yang tiga ini. Ag tahu nggak? Ag itu kalau bahasa Latinnya argentum, ada akhiran Tapi biasa kita tulis dalam bahasa Indonesia namanya perak. Fe itu ferrum, ada nya. Tapi biasanya ditulisnya dalam bahasa Indonesia besi. Zinc nggak ada nya ya. Tapi zinc itu adalah adalah logam. Gitu ya. Nah, gimana tata namanya? Tata namanya nyeberang ke sini ya, ke sebelahnya. Kalau yang ada akhiran cukup kasih nama akhiran ida saja. Akhiran ida. Terus kalau yang non-logam pakai awalan Yunani. Awalan Yunani itu yang gimana ya? Kayak gini. Kalau satu namanya apa? Satu namanya mono. Kalau dua, di. Tiga, tri. Apa tiga? Ya, tiga, salah nulis. Dua namanya di, tiga,
tri. Kakak tuliskan ya, sampai 4 sampai ini aja ya. Sampai cukup papan tulisnya. 4 tetra, 5 penta. Ulangi, apa 5? Penta. 6 itu namanya heksa. Heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, ini awalan Yunani. Coba kalian ulang ya. 1 apa? Mono. 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, jangan lihat ya, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, itu awal Yunani. Kita ke latihan ya, biar nanti kalian di sekolah lebih paham. Contoh soal latihan. Kakak tulis contohnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Beri nama senyawa di bawah ini ya. Beri nama senyawa di bawah ini. Misalkan ada AlCl3. Apalagi ya? PCl3. N2O3, Mg3N2, FeCl3. Nih, ada 5 soal. Kita coba bahas ya. Nomor 1. Pertama, kalian lihat depannya dulu. Ada Al. Al namanya apa? Ayo, apa Al? Iya, Al namanya aluminium. Ada akhiran Berarti kalau ada akhiran cukup pakai akhiran ida saja. Yang ini ya. Kalau P apa namanya coba? Tadi belum kita sebutin ya. Ada yang tahu nggak? P itu namanya fosfor. Ada akhiran nya? Enggak ya? Berarti kalau nggak ada, pakai awalan Yunani. N. Ayo N, apa tadi? Hati-hati kutuker. N itu adalah nitrogen. Bedakan ya. Kalau Na, natrium. Sekarang Mg. Nah, ini pasti gampang ya, bisa. Nah, betul. Mg adalah magnesium. Kalau Fe, ferum atau besi. Nah, sekarang kita beri nama. Al. Namanya apa? Aluminium klorida. Jadi angka 3-nya dianggap tidak ada. Jadi bukan aluminium triklorida. Tata namanya cukup aluminium klorida aja. Jadi pakai akhiran ida aja. Aluminium klorida. Jelas nggak tulisannya? Mudah-mudahan jelas ya. Aluminium klorida. Kalau P, fosfor. Nah, kalau ini dia non logam, berarti pakai awalan Yunani. Fosfornya 1, kloridanya 3. Nggak usah monofosfor ya. Kalau mononya di depan, kita abaikan. Jadi tulisnya fosfor. Karena ada 3 dan dia P-nya non logam, pakai awalan Yunani. 3 itu adalah tri. Jadi namanya fosfor triklorida. Jadi beda ya. Kalau ini logam, akhiran ida aja. Kalau non logam, pakai awalan Yunani, yaitu tri. Coba N2O5. Ada yang bisa? Coba. N2O5 jadi apa ya? Ingat, N itu apa tadi? Nitrogen. Nitrogen itu non logam. Berarti non logam pakai awalan Yunani. Namanya apa ya? 2. 2 apa? Di. Jadi di nitrogen. O-nya ada berapa? 3. Trioksida. Jadi namanya coba diulang. Namanya adalah di nitrogen trioksida. Mg3N2. Nah, Mg apa? Magnesium ya. Dia logam. Berarti kalau logam gimana? Pakai akhiran ida aja. Jadi angka 3 dan 2 ini nggak diwarok ya. Diabaikan. Nih, angka 3 dan 2 ini diabaikan saja. Jadi namanya apa? Magnesium. N itu tadi apa N? Lihat ke sini. N itu nitrogen. Nitrogen berakhiran ida jadi nitrida. Magnesium nitrida. Terakhir, wah itu apa ya? Fe itu adalah besi. Kalau besi namanya apa berarti? Nah, besi itu logam ya? Bener nggak akhiran ida aja? Aduh, ternyata ya ada tambahannya lagi. Ternyata kita pakai akhiran ida aja. Ini spesial golongan A ya, kakak tulis ya. Ini spesial golongan 1A, 2A, 3A. Jadi logam-logam golongan utama. Nah, terus besi. Besi itu bukan golongan utama. Taunya dari mana? Nah, wayahna. Wayahna. Ngerti kan wayahna? Jadi memang kalian harus hafal unsur-unsur. Mana yang golongan utama, mana yang bukan. Taunya dari mana? Kalian coba cek. Di rumah punya enggak? Namanya sistem periodik. Ya, sistem periodik itu sebenarnya idealnya kalian harus hafal. Tapi sedikit-sedikit aja ya. Jadi kayak gini misalkan, besi.
Nah, besi itu dia bukan golongan utama, bukan golongan A. Jadi ada tambahan satu lagi aturannya. Aduh, pusing nggak ya? Mudah-mudahan enggak ya. Ada satu tambahan lagi yaitu pakai bilog. Bilog itu apa lagi ya? Bilog itu adalah bilangan oksidasi. Jadi ada aturan lagi. Aduh, lagi-lagi aturan ya. Gimana aturannya? Nanti kita bahas ya khusus bilog. Jadi kita pending dulu ya. Ini pakai bilog. Gimana cara ngitung bilog? Kalian tetap di sini ya. Kakak akan bahas lebih lanjut untuk membahas bilog. Nah, sekarang seperti yang tadi kakak bilang ya, kita akan sedikit mengupas tentang bagaimana sih caranya ngitung bilog. Coba, ada yang masih ingat tadi bilog itu apa ya? Bilog singkatan dari apa tadi? Bilangan oksidasi, betul. Nah, aturan bilog itu seperti apa ya? Aduh, lagi-lagi aturan ya. Kimia itu memang penuh aturan biar hidup lebih teratur ya. Nah, aturan bilog itu sebenarnya banyak banget. Cuma untuk keperluan tata nama, kakak pilih-pilih ya yang memang ada hubungannya dengan tata nama saja. Jadi nanti materi bilog aslinya akan kalian temukan di materi selanjutnya. Cuma untuk di sini kakak kasih sebagian kecil aja ya. Nah, apa saja sih aturan bilog? Yang pertama, kalau atom oksigen bilogsnya adalah -2. Ulangi, apa? Atom oksigen bilognya -2. Nomor 1, atom O. Bilogsnya -2. Berapa? -2. Yang kedua, golongan 7. Ya, lagi-lagi kalian harus ngapalin golongan 7. Apa sih golongan 7A itu? Kunci 3D-nya. Kunci 3D golongan 7 adalah pakai celana biru, itunya apa ya? Atel, tahu nggak? Pakai celana biru, itunya atel. Atel itu bahasa Sunda ya, untuk kalian-kalian yang di daerah selain Bandung, kakak kenalin ya. Atel itu bahasa Indonesianya gatal ya. Jadi pakai celana biru itunya gatal gitu ya. Nah, unsurnya apa saja di sini? Ada F, fluor, ada klor, ada apa lagi? Brom, ada iodin sama astatin. Cuma yang ini nggak diajak ya, karena AT itu radioaktif. Nanti kita akan belajar khusus tentang radioaktif ya. Nah, sekarang terus hubungannya dengan bilog apa? Unsur-unsur yang dikasih tanda ini, F, Cl ya, fluor, klor, Br, dan I, itu bilogsnya adalah -1. Berapa bilogsnya? -1 ya. Yang ini bilogsnya adalah -1. Terus apalagi? Ada yang berhubungan dengan tata nama aja ya, yang bilognya. Namanya poliatom ya. Nah, tadi kan tata nama itu ada 2 ya, biner dan poliatom. Sekalian ngitung bilognya di sini. Poliatom. Poli artinya apa? Banyak ya. Poliatom ya, banyak atom ya. Kayak poligami. Poligami artinya apa? Banyak gami ya. Nah, kalau poliatom ya banyak atom. Nah, yang sering keluar poliatom itu lagi-lagi banyak banget. Nah, yang kakak kasih di sini yang sering ditanyakan di soal ulangan ya atau di PR kalian. Poliatom yang sering keluar misalkan OH. OH itu OH-. Terus jadi bilogsnya -1 yang ini nih. Terus apalagi ya yang sering keluar? NO3 -1. Yang ini nih yang kasih tanda kakak kasih tanda merah ya. Terus apalagi? Sulfat. SO4 2-. Terus apalagi? Fosfat. NO3 ada kembarannya NO 2- gitu ya. Terus SO4 kembarannya apa? SO3 sama-sama 2-. Fosfat dengan ini. Gitu. Ya. Nah, ini bilogsnya muatannya. Ini aja ya, kasih contohnya. Sekarang gimana ngitung bilogsnya? Contoh misalkan, coba ya. Hitung bilog. Pindah sini aja ya, ke yang kosong. Sini ya, hitung bilog ya. Tentukan bilog.
Misalkan yang tadi ya, yang nomor 5 itu FeCl3. Kita cari bilog Fe. Cl. Cl itu golongan berapa ya? Yang ini ya. Pakai celana biru itunya gatal. Cl itu bilognya berapa? Yang ini ya. Cl bilognya -1. Simpan di sini. Cl-nya ada 3. Kita cari bilog Fe ditambah Cl-nya -1. -1 kali 3 berapa? -3. Nah, total bilog harus sama dengan 0. Ulangi, total bilog berapa? Total bilog sama dengan 0. Atau kalau ada muatannya, ya sama dengan muatannya ya. Atau sama dengan muatannya. Kalau muatannya tidak ada, berarti sama dengan berapa tadi? Kalau nggak ada muatannya, 0. Kayak gini. Ini -3. Biar 0 jadi berapa? Berapa coba? Iya, jawabannya adalah 3. Itu yang ke-1. Yang kedua, kasih apa lagi ya contohnya? Misalkan contoh yang lain N2O5. Hitung bilog N. Kalau O bilognya berapa? -2. Kita lihat ke sini, O-nya ada berapa? 5. Jadi titik-titik tambah bilog O berapa? -2. -2 kali 5 -10. Totalnya harus 0. Biar 0 berapa di sini ya? 10. 10 itu untuk atom N-nya 2. Kalau hanya 1 jadi berapa? 5. Gitu. Kasih contoh yang lain ya. Biar lebih paham gitu ya. Yang ketiga, misalkan yang soalnya Cu2O. Nah, coba kalian hitung ya. Berapa bilog Cu yang ini? Tadi bilog O berapa ya? Berapa bilog O? -2. Ulangi, berapa bilog O? -2. Simpan di bawah ya, ini -2. Kan tadi total bilog harus berapa? 0 ya? 0. Nah, biar 0 jadi berapa di sini? 2. 2 itu untuk 1 Cu. 2 itu untuk 2 Cu ya, benar. Aduh, salah. Kalau 1 Cu jadi berapa? 1. Gitu ya. Contoh yang keempat. Sampai 5 aja ya contohnya. Misalkan yang keempat contohnya masih Cu. Soalnya CuOH2. Nah, kalau ini pakai yang poliatom. OH itu bilogsnya -1. OH-nya ada 2. Jadi -1 kali 2. -2. Biar 0 jadi Cu di sini berapa? 2. Ya. Jadi kalau Cu atau apa nama lain dari Cu? Ada yang tahu nggak? Cu itu adalah tembaga. Kalau di sini bilognya 1, di sini bilognya 2 gitu ya. Makanya tata namanya memang harus pakai bilog biar membedakan mana yang bilognya 1, mana yang bilognya 2. Yang kelima, kalau soalnya misalkan NiSO4. Nah, ini jadi apa? Jadi berapa bilog Ni? SO4. Nah, ada nggak di sini bilog S? Kan nggak ada ya. Kita pakai yang poliatom. Sulfat ini sepaketnya, ini sudah sepaket, bilognya -2. Biar 0, jadi berapa di sini? 2. Udah, tadi janjinya 2 lagi ya. 1 lagi ya, boleh. 1 lagi ya, biar lebih paham. Nih, janji yang terakhir. Kalau soalnya FePO4. Berapakah bilog Fe di sini? Lagi-lagi kan nggak ada bilog P ya. Pakai yang ini PO4. Sepaket ini PO4 itu bilognya -3. Biar 0 berapa di sini? 3. Gitu ya. Nah, sekarang ke soal yang tadi ya. Coba hitung lagi ya. Kalian jangan dulu lihat ke sini. Tadi kan Cl itu bilognya berapa? -1. -1 kali 3 -3. Jadi biar 0 berapa? 3. Terus tata namanya jadi apa? Fe itu tadi apa? Ferum, ya, ferum. Kalau dalam bahasa Indonesia jadi besi. Besi bilognya 3. Terus namanya jadi gini, besi. Nah, 3-nya harus pakai angka Romawi ya, gak boleh angka biasa. Besi 3, Cl-nya klor, tetap pakai akhiran ida ya. Jadi di sini bilog plus neng ida, ada akhiran idanya juga. Jadi besi 3 klorida. Ya, itu tata nama yang bilog yang untuk biner. Ya, coba kita review ya. Jadi tata nama untuk yang biner itu yang 2 unsur, ada 2. Ada yang
akhiran ida untuk yang logam. Tapi yang logam juga ada loh ternyata yang pakai bilog dan akhiran ida. Kalau yang non logam dengan non logam pakai awalan Yunani. Nah, kalau yang tadi ada bilognya, di sini ada bilognya nggak? Ada juga sebenarnya. Nih, kita lihat yang ini ya. Misalkan yang nomor 2, boleh loh yang nomor 2 kita pakai bilog juga. Jadi kalau bilog berlaku di dua-duanya ya. Bisa di yang logam, bisa yang non logam. Tapi kalau awalan Yunani hanya untuk non logam saja. Jadi jangan sampai kalau kalian ulangan, ada akhiran tapi kalian pakai awalan Yunani, nah itu salah. Salah total. Awalan Yunani hanya untuk non logam. Kalau bilog bisa dua-duanya, aman. Yuk kita buktiin nih soal yang terakhir untuk yang biner. Kalau ini pakai bilog namanya jadi apa? Nah, kalau yang P, fosfor ini kan dia non logam. Kalau pakai bilog namanya apa? Sama dengan yang ini ya. Tadi Cl bilognya berapa? -1. -1 kali 3, -3. Jadi fosfor ini pun bilognya 3. Namanya jadi fosfor dalam kurung. Ingat pakai Romawi ya. Pakai Romawi di kurungan gitu ya. Sama belakangnya klorida. Nah, selesai. Itu tata nama yang biner. Baru satu, baru biner aja. Pusing nggak? Jenuh nggak? Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Biar ulangan di kimia, biar ulangan di sekolahnya lancar. Lanjut ya. Dikit lagi tentang yang poliatom. Oke, kita lanjut ya. Yang apa tadi sekarang yang akan kita bahas adalah tata nama yang poliatom. Jadi nanti ya kalian akan lihat di soal kimianya panjang-panjang. Panjang banget. Kalau tadi hanya 2 unsur. Nanti yang poliatom panjang-panjang. Namanya nanti akan berbeda lagi. Dan wayahna ya, wayahna lagi. Wayahnya memang ada beberapa anion-anion yang memang harus kalian hafal. Kita mulai ya. Untuk tata nama yang poliatom. Tadi ingat gak, coba kalian nanti lihat lagi ya materi sebelumnya. Tadi kan kita sudah hitung bilog ya. Ada yang poliatom itu. Coba tes ya. Yang tadi kakak sebutin waktu belajar poliatom. Ada beberapa ya. Namanya apa, Cing? Ada OH-, gitu ya. Terus apa lagi yang kembaran? Ada NO3-. Apalagi? NO2-. Itu yang kembaran ya. Apalagi? SO4 2-, SO4 3-. Terus PO4 3-. Oh, ini 2 ya harusnya. Ini 2-. Ini PO3 3-. Sebenarnya poliatom itu banyak banget. Cuma ini yang favorit biasanya yang sering keluar. Yang standar sebenarnya ya, yang wajib dihafal. Yang lainnya juga sebenarnya wajib juga ya. Jadi memang hafalannya lagi yang memang harus diperkuat ya dengan banyak latihan. Nah, poliatom tata namanya gimana? Kalau OH namanya apa? Hidroksida. Nah, ini yang kembaran. Ini nitrat, ini nitrit. Jadi yang O-nya sedikit berakhiran it. Ya, itu kunci 3D-nya. Apa? Yang sedikit, kunci 3D-nya. Yang sedikit, O-nya. Kayak gini, di sini kan O-nya 3, di sini O-nya 2. Yang sedikit, O-nya berakhiran it. Nah, ini kan 4. Ini sama-sama 4. Berarti salah ya. Harusnya 4 dan 3. Kita hapus ya. Ini harusnya 3. Nah, di sini mana yang O-nya sedikit? Ini kan O-nya 3, ini O-nya 4. Berarti yang sedikit yang atas yang bawah. Yang bawah ya, yang O-nya 3. Ini namanya sulfit, pakai yang hitam ya biar jelas. Ini sulfit, ini sulfat. Kalau P, ini 4, ini 3. Nah, berarti yang berakhiran it yang mana? Yang 3-nya ya. Ini fosfat, ini fosfit. Kalian hafalin juga muatannya ya. Aduh, lagi-lagi dihafal ya. Ini yang -1. Nah, ini OH -1. Kakak tandai ya. Yang ini -1. Ya, yang ini -2. Yang ini -3. Gimana ngapalinnya ya? Aduh, takut ketuker. Kakak kasih kunci 3D lagi ya cara ngapalinnya. Ngapalinnya gini, ini oh no. Kalau oh no -1 ya. Oh no itu -1 muatannya. Ingat S, ingat S, ingat susu. Susu ada 2.
Susu apa? Ya susu, maksudnya susu, misalkan susu kaleng ada 2 gitu ya maksudnya. Kalau P, ingatnya apa ya? Biar tahu, biar ingat bahwa P itu 3. Ingatnya putri, putri. Jadi kalau depannya P, tri itu ada 3. Itu ya, mudah-mudahan membantu. Coba diulang. Kalau ini oh dan no, min 1 ya. Kalau susu ingat susu kalengnya ada 2 ya, ini min 2. Kalau putri min 3 ya, itu yang sering keluar. Terus tata namanya gimana? Tata namanya ada 2. Jadi bedakan antara yang golongan utama ya, golongan A atau yang 1, 2, 3A dengan yang golongan B. Nah, lagi-lagi memang harus hafal golongan ya, sayangku, cintaku. Jadi kakak sarankan kalian dari sekarang mumpung kelas 10 beli sistem periodik ya, biar kalian hafal nama-nama golongannya. Terus udah dibeli tentu dihafalin ya. Golongan 1A, 2A. Nah, kalau ini tata namanya gimana? Ya biasa aja, tanpa bilok. Kalau ini harus yang pakai bilok, yang ini tanpa bilok, yang ini pakai bilok. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan ini pakai bilok atau enggak ya. Contoh misalkan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan contohnya ada MgOH2, terus ada NiOH2, ada BaSO4, ada CuSO4, ada FePO4. Kira-kira tentuin dulu mana yang golongan A, mana yang golongan B. Mg golongan berapa? Hafal golongan nggak? Ayo, nah yang ini kakak kasih kunci 3D ya. Jadi memang harus ngafalin golongan ya. Nih kakak ingetin ya, biar kalian nggak usah buka buku lagi, nggak usah mikirin lagi gimana ngapalin golongan. Di sini kakak sekaligus akan memberikan kalian kunci 3D hafal golongan ya. Gimana sih kunci 3D hafal golongan? Golongannya kakak kasih 3 aja ya, golongan 1, 2, dan 3 aja. Kunci 3D golongan 1A apa? Ada yang tahu? Pasti banyak ya cara ngapalinnya, ada banyak cara. Ada 1000 cara menuju Roma ya, 1000 cara menuju Tridaya. Nah, pun ini ada 1000 cara untuk ngapalin. Kalau kakak kasihnya yang ini ya. Hai, Lina, kawin, Robi, CS, frustasi. Nah, kalian tentu beda-beda ya di ngapalinnya. Kalau yang udah hafal yang itu, ya sudah hafalin itu. Kalau belum, boleh ngapalin yang ini ya. Apa tadi kunci 3D-nya? Hai, Lina, kawin, Robi, CS, frustasi. Unsurnya apa di sini? Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Itu yang 1A. Yang golongan 2A, apa ya kunci 3D-nya? Coba adik yang di sana, kalian biasanya ngapalinnya pakai apa? Pasti beda-beda ya. Kalau kakak yang ini, beli, mangga, campur, sirsak, banyak rasa. Coba diulang apa? Beli, mangga, campur, sirsak, banyak rasa. Jadi sop buah, tambah susu, tambah es. Seger ya diminum siang-siang. Oh, enak banget. Apa tadi? Ini unsurnya Be ya, berilium, magnesium, kalsium, stronsium, barium, radium. Dikit-dikit aja ya ngapalinnya, nanti juga lama-lama kalian akan hafal ya. Yang penting kalian sering latihan ya, nanti hafal. Golongan 3A, apa kunci 3D-nya? Bang Al, ganteng, intelek. Ulangi apa? Bang Al, ganteng, intelek. Boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Nah, ini saja ya. Kakak kasih bonus kalian sudah nonton video ini, kalian langsung hafal golongan 1 sampai 3. Ya. Coba diulang. Golongan 1 apa tadi? Hai, lihat ke sini. Hai, Lina, kawin, Robi, CS, frustasi. Golongan 2, beli, mangga, campur, sirsak, banyak rasa. Golongan 3, Bang Al ganteng, udah ganteng, intelek, idaman ya setiap wanita. Nah, sekarang kita lihat ke sini MG. Kira-kira MG pakai bilok enggak ya? Lihat aja ke bawah, ada enggak MG di sini? Ada enggak? Coba lihat. Ada, ketemu. Ternyata MG golongan 2A. Berarti kalau 2A nggak usah pakai bilok, langsung aja kita hajar. MG itu namanya apa? Magnesium, gabung dengan hidroksida. Jadi namanya adalah magnesium. Iya betul. Apa coba?
magnesium hidroksida. Nah, kalau Ni namanya apa ya, Ni sesuai dengan huruf awalnya. Nih, lanjutinnya nikel. Ada nggak nikel di sini? Wah, ternyata nggak ada. Berarti harus pakai bilok. Nah, OH biloknya berapa? Kita ngotret yuk. Nih, pakai spidol yang berbeda ya, biar terlihat. Kita hitung dulu bilok, kayak yang tadi kakak ajarin ya. OH biloknya -1. -1 kali 2, -2. Tadi total bilok harus berapa? 0 ya. Jadi di sini berapa? 2, gitu ya. Jadi namanya apa? Ni namanya apa? Nikel. Jangan lupa pakai kurung, pakai Romawi. Betul. Biloknya berapa nih? 2. OH namanya kayak tadi, hidroksida. Gitu. Kenapa sih harus pakai bilok? Padahal samain aja gitu ya. Nikel hidroksida aja. Nah, karena memang akan ada ketemu nikel yang memang berbeda biloknya. Contoh misalkan, kalau kakak ganti yang ini, nomor 5 ganti soalnya ya, masih nikel. Tapi di sininya nikel. Kalau yang ini bilok nikelnya berapa? Nikel di sini kita lihat SO4. SO4 biloknya berapa? 2 min. Min 2 kali 2, min 4. Total bilok harus berapa tadi? 0. Jadi di sini 4. Jadi namanya apa di sini? Nikel 4 sulfat. Sekarang di sini Ba. Ba ada nggak di sini ya? Ada Ba. Yang mana Ba? Ba ini Ba. Berarti Ba golongan A. Golongan A nggak usah pakai bilok, langsung aja. Ba namanya apa? Barium. SO4 namanya sulfat. Jadi barium sulfat. Gitu, gampang ya. CuSO4. Cu ada nggak di sini? Ternyata nggak ada. Jadi kalian harus ngitung bilok. Tadi sulfat sepaket ini berapa? -2 ya? -2 biar 0 jadi berapa? 2. Jadi namanya apa? Cu apa namanya? Tembaga. Tembaga pakai kurung, pakai Romawi sulfat. Coba ngerti nggak? Mudah-mudahan kalian lebih paham ya dengan tata nama senyawa kimia. Terus bagaimana kalau kita balik? Ada tata namanya, ditanyakan rumus kimianya. Ayo, bisa nggak? Kita coba ya. Sekarang kebalikannya. Kalau tadi memberi nama, sekarang kita menuliskan rumus kimianya ya. Di mana ya? Di sini ya, di yang kosong. Misalkan soalnya tuliskan rumus kimia. Tuliskan rumus kimianya. Yang ini, misalkan barium sulfat atau yang mana ya? Ini deh nomor 1 aja. Magnesium hidroksida. Kenapa ujung-ujung ada angka 2-nya? Dari mana asal muasalnya? Nah, lagi-lagi kalian harus hafal golongan. Nah, tadi kakak udah kasih kan cara ngapalin golongannya. Terus, kalau memberikan rumus kimia, ditambahin ininya, muatannya. Kalau golongan 1, biloknya +1. Golongan 2 jadi berapa? +2. Golongan 3, +3. Ulangi, golongan 1 muatannya +1. Golongan 2, +2. Golongan 3, +3. Nah, magnesium, lihat ke sini, ke kunci 3D. Magnesium itu golongan 2, berarti biloknya +2. Kamu tulis gini, Mg2+, gitu ya. Kalau hidroksida, lihat ke sini, OH-. Terus kamu barter, Mg ke sini 1, OH ke sini 2. Jadi MgOH2. Coba lagi ya. Yang kedua, kalau misalkan soalnya apa ya? Besi 3 fosfat. Besi 3 fosfat gimana ya rumus kimianya? Coba. Kalau besi, simbolnya apa? Besi itu Fe ya. Nah, di sini biloknya 3+ tambah fosfat. Lihat ke sini fosfat. Fosfat itu PO4. Muatannya 3-. Jadi PO4 3-. Jadi apa ini? Barter ya. Fe ke sini 3, ini juga 3. Sama-sama 3. Jadi gimana nulisnya? Fe3, PO4 3. Nah, kalau kayak gini kan balatak ya. Terus angkanya juga sama. Ya udah, kita sederhanakan. Jadi apa? Fe yang angka 3 ini kita buang aja, diperkecil gitu ya. Jadi Fe PO4 saja. Sudah ngerti belum? 2 lagi ya. Misalkan yang itu yang ada awalan Yunani. Misalkan dikloropentaoksida. Di itu ada berapa berarti? 2, benar. Kalau penta berapa penta? Penta 5. Nah, di itu 2, penta itu 5. Terus kloro itu apa? Kloro. Cl betul, oksida itu O.
Jadi rumusnya ini mah nggak usah barter-barteran, langsung aja Cl2O5. Gitu, ngerti nggak? Aduh, apa ya? Kayaknya udah deh. Sudah hampir semuanya kakak jelasin tentang tata nama ya. Dari yang biner, terus yang poliatom, terus kakak juga udah menjelaskan bagaimana cara menuliskan rumus kimia. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi kakak sampaikan sedikit memberikan pencerahan kepada kalian tentang bagaimana tata nama senyawa kimia. Mudah-mudahan kalian lebih paham. Semoga sukses ulangan kimianya. Kalau ada yang belum kalau ada yang belum dipahami, kalian bisa datang atau bisa kalian buka bimbeltridaya.com. Cukup sampai di sini materi yang kakak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.